Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas pertemuan 12 mengenai PT Purindo. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Yunita Kusmaningrum dan rekan saya Sydney Ali serta Diana Fitriani. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur Purindo itu perlu diperbaiki. Jadi alasan utama perlunya dilakukan perbaikan di PT Purindo adalah yang pertama, yaitu dapat meningkatkan keragaman atau diversifikasi produk. Nah, jadi awalnya perusahaan itu kan hanya memproduksi di satu macam produk dan satu segmen konsumen. Nah, namun kini produk yang dihasilkan walau masih sama, tapi produk tersebut telah dipasarkan ke berbagai kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda. Kemudian alasan yang kedua yaitu untuk peningkatan biaya tidak langsung, yaitu seiring berkembangnya teknologi dan otomasi pada proses produksi mengakibatkan biaya-biaya tidak langsung menjadi lebih signifikan. Misal, biaya perawatan dan penyesuaian mesin ketika terjadi pergantian jenis produk dalam proses produksi. Kemudian biaya ini tidak akan dialokasikan secara sederhana karena jumlahnya itu kan tidak berkaitan langsung dengan jumlah produk tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tekanan kompetisi pasar yang semakin tinggi. Jadi ketatnya persaingan pasar itu akan menuntut perusahaan untuk bisa memiliki sistem perhitungan biaya yang mampu memberikan data ataupun informasi yang benar. Misalkan di sistem manual itu kan tidak lagi relevan untuk biaya-biaya yang semakin kompleks, dan sehingga perlu adanya update akan sistem tersebut. Kemudian ada soal nomor 2 yaitu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan perbaikan. Ada 3, yaitu menggunakan direct cost tracking, indirect cost pool, dan cost allocation base. Jadi yang pertama yaitu ke penelusuran biaya langsung. Jadi untuk langkahnya yaitu biaya kemasan itu seharusnya dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis di setiap produknya. Namun biaya tersebut itu perlu dilakukan penelusuran secara langsung karena adanya perbedaan harga kemasan. Kemudian untuk pengelompokan biaya tidak langsung, yang pertama yaitu pengelompokan tempat biaya tidak langsung berbasis aktivitas produksi. Isinya yaitu aktivitas percampuran adonan sosis, aktivitas pengisian adonan sosis ke kulitnya, aktivitas proses pemotongan sosis, dan juga proses pendinginan sosis. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tempat biaya tidak langsung dari aktivitas pengemasan. Nah, aktivitas pengemasan ini ada 2, yaitu dalam persiapan pengemasan dan juga pada pengemasan akhir. Kemudian untuk dasar pengalokasiannya yaitu untuk aktivitas produksi itu dialokasikan berdasarkan jumlah potongan. Kemudian untuk aktivitas persiapan pengemasan itu dialokasikan berdasarkan jumlah waktu kerjanya. Kemudian untuk aktivitas pengemasan itu didasarkan pada jumlah kemasannya. Dan soal nomor 3 yaitu klasifikasi biaya untuk PT Purindo. Yang pertama yaitu untuk biaya di tingkat unit yang dihasilkan. Jadi biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya unit yang dihasilkan atau outputnya, yaitu biaya pembelian terkait daging ayam giling, kulit sosis, bumbu, dan tenaga kerja langsung. Kemudian untuk kedua yaitu biaya tingkat batch. Jadi ada biaya manajer produksi dan juga biaya penyelia produksi. Kemudian untuk biaya pemeliharaan produk, jadi biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk untuk mempertahankan produk agar tetap
relevan di pasaran, yaitu ada pertama biaya iklan, biaya operasional, truk pengirim, biaya departemen pemasaran, departemen pengiriman, departemen teknik produksi, biaya kemasan, biaya pimpinan perusahaan, dan biaya departemen administrasi dan umum. Kemudian untuk biaya yang ini yaitu untuk biaya untuk pemeliharaan produksi ini ada banyak, mulai dari pemeliharaan gedung, asuransi gedung, penyusutan gedung, hingga ke biaya listrik, biaya asuransi, dan biaya bahan tidak langsung seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Kemudian untuk nomor 4 itu menghitung besarnya subsidi silang yang terjadi antara produk dalam menghitung biaya manufaktur. Di sini ada produk non-retail dan produk retail dengan jumlah kemasan produk retail ada 800.000 dan non-retail 320.000. Untuk jumlah potongan sosisnya untuk produk retail tuh ada 10 dan non-retail ada 100. Jadi jumlah potongan sosis yang diproduksi untuk produk retail caranya itu cuma jumlah kemasan dikali jumlah potongan sosis. Jadi untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi ada 8 juta untuk produk retail dan 32 juta dengan produk non-retail. Dengan total jumlah potongan sosis yang diproduksi ada 40 juta. Kemudian untuk jumlah batch-nya untuk retail ada 800 dan non-retail ada 3.200. Nah, untuk menghitung biaya kemasannya itu ada dengan cara 800.000 jadi jumlah kemasan produk retail dikali dengan Rp120 ditambah 320.000 dikali Rp600. Jadi totalnya ada 96 juta dan 192 juta. Jadi total biaya kemasannya ada 288 juta. Nah, untuk alokasi biaya kemasannya untuk produk retail itu kan jumlah potongan sosisnya ada 8 juta. Dengan total potongan sosis itu ada 40 juta. Jadi presentasenya itu produk retail ada 20% dan untuk produk non retail untuk jumlah presentasinya ada 80%. Kemudian alokasi biaya kemasannya itu didapat dari 20% ini untuk produk retail dikali dengan biaya kemasan totalnya sebesar 288 juta ini. Jadi untuk alokasi biaya kemasan untuk produk retail itu ada 56.600.000 dan produk non retail ada 230.400.000. Kemudian alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan ABC itu ada jumlah kemasan untuk produk retail 800.000 dan non retail 320.000 dengan harga per kemasannya itu 120 dan 600. Jadi alokasi biaya kemasannya itu dengan jumlah kemasannya untuk produk retail ada 800.000 dikali dengan harga per kemasannya. Jadi alokasi biaya kemasan untuk produk retail sebesar 96 juta dan produk non retail sebesar 192 juta. Jadi total alokasi biaya kemasannya ada 288 juta. Kemudian untuk departemen teknik, alokasi biaya departemen teknik merupakan sistem perhitungan yang digunakan saat ini. Jadi untuk produk retail dengan jumlah potongan sosis 8 juta dengan persentase 20% itu ada alokasi biaya teknik sebesar 43.392.000 itu didapat dari 20% dikalikan dengan dikalikan dengan 216.960.000. Kemudian untuk alokasi biaya departemen teknik untuk produk retail itu sebesar
persen dikali dengan 260.960.000. Alokasikan biaya Departemen Teknik menggunakan sistem perhitungan ABC. Yaitu di produk itu terdapat produk retail dan non-retail. Kemudian untuk jumlah batch yang retail itu 800, kemudian yang non-retail itu 3.200. Itu sesuai dengan perhitungan yang tadi. Kemudian untuk waktu persiapan itu yang retail 20, untuk yang non-retail itu 10. Itu waktu sudah diketahui di halaman 90 di soal ya. Kemudian total waktu persiapan itu di retail itu senilai 16.000, itu didapat dari 800 dikali 20 atau jumlah batch dikali dengan waktu persiapan. Kemudian untuk total waktu persiapan yang non retail itu senilai 32.000, itu didapat dari jumlah batch dan waktu persiapan yang non retail, yaitu senilai 3.200 dikali dengan 10. Kemudian untuk persentasenya yang retail itu 33,33%, itu didapat dari 16.000 dibagi dengan 48.000, yaitu total waktu persiapan, jumlah dari total waktu persiapan retail dan non retail, yaitu 16.000 ditambah dengan 32.000. Jadinya itu 16.000 dibagi 48.000 menghasilkan persentase 33,33%, itu untuk yang retail. Kemudian yang non retail itu 66,67%, itu didapat dari 32.000 dibagi dengan 48.000 dikali 100%. Kemudian alokasi biaya Departemen Teknik itu untuk yang retail itu 72.320.000, itu didapat dari persentase, yaitu senilai 33,33% dikali dengan alokasi biaya Departemen Teknik itu senilai 216.960.000. Kemudian untuk yang non retail itu senilai 144.640.000, itu didapat dari persentase 66,67% dikali dengan 216.960.000. Untuk jumlah dari alokasi biaya Departemen Teknik ini senilai 216.960.000. Kemudian terdapat kekurangan produk retail dan produk non retail, yaitu kekurangan itu yang pertama, sistem perhitungan biaya saat ini terdapat biaya kemasan untuk produk retail ini senilai 57.600.000 dan produk non retail ini senilai 230.400.000, itu sesuai dengan perhitungan di atas. Kemudian untuk biaya Departemen Teknik ini senilai 43.352.000 ini untuk produk retail dan 173 ini untuk produk non retail, sehingga untuk total biaya produk retail ini senilai 100.992.000 dan untuk produk non retail ini 403.968.000. Kemudian sistem perhitungan biaya ABC, yaitu untuk biaya kemasan produk retail itu senilai 96 juta. Kemudian untuk produk non retail itu senilai 192 juta. Untuk biaya Departemen Tekniknya, yaitu untuk produk retail itu senilai 72.320.000 dan untuk produk non retailnya itu senilai 154.640.000, itu sudah sesuai dengan perhitungan yang di atas. Kemudian sehingga total biaya retailnya dalam sistem perhitungan biaya ABC ini senilai 168.320.000 dan untuk produk non retailnya itu 336.640.000.
Nah, untuk pembebanan biaya terlalu tinggi atau rendah, itu untuk produk retail itu minus 67.328.000. Kemudian untuk produk non retail itu 67.328.000. Nah, untuk perbedaannya itu produk retail itu dibebankan terlalu rendah, dan untuk produk non retail itu dibebankan terlalu tinggi. Kemudian untuk nilai subsidi silang antar produk sebesar 67.328.000. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.